diatur diorama ini sebagai contoh saja waktu perundingan tingkat jati. Pertemuan ini dilaksanakannya 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 November tahun 46. Artinya pertemuan ini setahun setelah proklamasi kemerdekaan. Tujuan diadakan perundingan untuk memperoleh pengakuan kedaulatan karena Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Anggotanya ada Mr. Susanto Tirto Projo, Dr. Adnan Kapaugani, dan Muhammad Rum. Delegasi Belanda diketuai Profesor Shermer Morel. Anggotanya ada Pan Paul de Boer dan Pan Mo. Yang di meja oval itu meja untuk saksi. Di sana ada Dr. Leimena, Dr. Sudarsono, Mr. Amir Saripudin, dan Ali Budiarjo. Yang berdiri satu orang itu mediator penengah dari Inggris bernama Lord Kirwan. Adapun untuk hasilnya, hasil dari perundingan Linggarjati isinya terdiri dari 17 pasal. Intinya ada 3. Pertama, pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Republik Indonesia, meliputi wilayahnya atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian tentara Belanda harus meninggalkan Indonesia paling lambat 1 Januari tahun 49. Itu yang pertama. Kemudian isi yang kedua, pemerintah Belanda dan Indonesia bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang salah satu negara bagiannya yaitu Republik Indonesia. Kemudian isi yang ketiga atau yang terakhir, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Uni Indonesia Belanda Persemakmuran dengan kepala uni Ratu dari Belanda. Jadi itu isi dari perjanjian Linggarjati. Nah, kalau ini maket gedung ini dulunya di tempat ini bukan rumah, melainkan gubuk milik seorang janda bernama Ibu Jas Hitam. Jas Hitam bisa. Kalau Jas Hitam mana? Kata orang tua dulu Ibu Jas Hitam cantik, beliau dinikahi oleh orang Belanda. Setelah menikah dibawa oleh suaminya ke Belanda. Tanahnya kemudian dijual, dibeli oleh keluarga Jacob Johannes Paulus, dan di tahun 1930 dibangun sampai seperti ini. Jadi gedung Linggarjati, rumah ini buatan orang Belanda, dibangun tahun 1930. Artinya konstruksi tata ruang tidak pernah berubah. Dari tahun 30 sampai sekarang tak berubah. Setelah proklamasi, rumah ini jadi hotel, namanya Hotel Merdeka. Jadi pada saat perundingan Linggarjati dilaksanakan di Hotel Merdeka, alias seperti ini. Kalau kamarnya banyak, mari kita lihat di sana. Ini kamar-kamar hotel zaman dulu. Sebelah kanan ini kamar delegasi Indonesia. Di sini ada foto orang Belanda, pemilik rumah Linggarjati yang bangun rumah ini. Namanya Mr. Jacob Johannes Paulus. Beliau dulu punya pabrik ubin tegel. Jadi lantai-lantai ini masih dari dulu, tak berubah. Ya, kita ke ruang kanan lain. Di sebelah sini ada foto seorang perempuan namanya Ibu Maria Ulfa. Beliau ini Menteri Sosial pertama. Ibu ini yang mengusulkan tempat berunding dilaksanakan di Linggarjati. Alasannya, tahun 46 ibu kota Jakarta dikuasai Belanda. Ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke Jogja. Belanda ingin berunding di Jakarta, sementara Republik kekeh pengen di Jogja. Dicarilah alternatif tempat netral. Ibu Maria mengusulkan di sini, di Linggarjati. Ternyata kedua negara sepakat tengah-tengah antara Jogja Jakarta di sini, dan berakhirlah berunding di Linggarjati yang menyarankan Ibu Mr. Maria Ulfa. Mister itu gelar sarjana hukum, artinya Meister in the Rechten. Ibu ini sarjana hukum perempuan pertama dari Indonesia. Nah, kalau barang-barangnya ini udah replika semua. Yang aslinya di ruang makan. Yuk kita ke sana. Di ruangan ini barang-barangnya masih asli. Meja, kursi, lemari, cermin asli dari zaman dulu. Termasuk pecah belah, keramik-keramik juga asli.
Selanjutnya ada satu ruangan lagi, tempat Presiden Soekarno, ruang singgahnya. Ayo, kita ke sebelah sana. Itu ruang Soekarno. Ini ruang Presiden Soekarno. Bung Karno tidak ikut perundingan dengan Jaki. Dulu pemerintahan kita parlementer. Presiden hanya sebagai simbol negara, hanya sebagai kepala negara. Yang mengurus pemerintahan Perdana Menteri. Bung Karno singgah ke sini sebelum perundingan dilaksanakan. Berbicara dengan orang Inggris yang jadi mediator. Setelah pertemuan itu, Pak Presiden langsung pulang. Bung Karno menginap di kantor Bupati Kuningan. Jadi di gedung Linggarjati di rumah ini tidak ada kamar. Tuh, kursi ini juga asli dari zaman dulu. Nah, kalau wisata sejarah sampai ruangan ini, rumah ini luasnya 800 meter bangunannya, tanahnya 2,4 hektar sampai